Pagi itu laut terlihat damai. Terlalu damai bagi mereka yang selamat dari amuk semalam. Matahari terbit tanpa rasa bersalah, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air yang tenang. Di sebuah pulau kecil tak bernama, beberapa awak lancang kuning terbaring lemah. Tubuh mereka penuh luka, mata mereka kosong, seolah sebagian jiwa tertinggal di dasar laut bersama perahu agung itu. Laksamana Arya Lautan duduk termenung di tepi pantai. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Tidak ada lagi jejak Panglima Gagah yang dulu berdiri dengan dada dibusungkan di haluan. Datuk Pawang Sembah Ombak mendekatinya perlahan. "Engkau hidup," kata Datuk pelan. "Itu berarti laut masih memberimu kesempatan." Arya Lautan menunduk. "Kesempatan untuk apa, Datuk? Untuk hidup dengan rasa bersalah?" Datuk Pawang menatap laut, lalu menjawab dengan suara dalam. "Untuk mengingatkan manusia lain, agar tidak mengulang kesalahan yang sama." Perjalanan pulang dengan jiwa yang patah. Beberapa hari kemudian, para penyintas dijemput oleh perahu nelayan yang kebetulan melintas. Kabar tentang karamnya lancang kuning telah lebih dulu sampai ke telinga mereka, dibawa oleh angin dan firasat. Saat perahu kecil itu mendekati pelabuhan kerajaan Tanjung Pusaka, suasana sunyi menyelimuti pantai. Tidak ada sorak, tidak ada tabuhan genderang. Hanya wajah-wajah cemas dan mata yang sembab. Sultan Mahkota Alam Syah berdiri di tepi dermaga, ditopang oleh Datuk Bendahara tua. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, seolah satu malam telah merenggut bertahun-tahun dari hidupnya. Ketika Arya Lautan turun dari perahu, Sultan melangkah maju. "Di mana lancang kuning?" tanya Sultan dengan suara gemetar. Arya Lautan berlutut, dahinya menyentuh tanah. "Hamba gagal, tuanku," katanya sambil terisak. "Perahu itu hilang, karam, bersama kesombongan kami. Duka seorang raja." Sultan Mahkota Alam Syah memejamkan mata. Nafasnya berat. Tidak ada teriakan, tidak ada murka. Ia hanya berkata pelan, "Bangunkan aku singgasana yang megah. Aku bisa." "Bangunkan aku perahu seindah itu. Aku bisa. Tapi menghidupkan kembali marwah yang tercoreng, itu tidak mudah." Ia memerintahkan agar hari berkabung ditetapkan di seluruh negeri. Tidak ada pesta, tidak ada musik. Bendera kuning kerajaan diturunkan setengah tiang. Malam harinya, Sultan duduk sendiri di beranda istana, menatap laut yang gelap. "Apakah aku juga lalai?" bisiknya. "Apakah aku terlalu bangga pada kejayaan?" Angin malam berembus lembut, seolah menjawab dengan diam. Hukuman dan pengampunan. Keesokan harinya, Sultan memanggil Arya Lautan menghadap. "Sebagai pemimpin pelayaran," kata Sultan tegas, "engkau bertanggung jawab atas karamnya lancang kuning." Arya Lautan menunduk, siap menerima hukuman apapun. Namun Sultan melanjutkan, "Namun sebagai manusia yang mengakui kesalahan, engkau layak diberi kesempatan menebusnya." Hukuman dijatuhkan, tetapi bukan hukuman mati. Arya Lautan diperintahkan menanggalkan pangkat Laksamana, hidup sebagai rakyat biasa, mengelilingi negeri-negeri Melayu untuk menceritakan kisah lancang kuning sebagai peringatan. "Jadilah suara dari kesalahanmu," titah Sultan. "Biarkan kisahmu hidup lebih lama daripada kejayaanmu." Air mata Arya Lautan jatuh membasahi lantai istana. Lahirnya syair dan lagu lancang kuning. Waktu berlalu. Kisah lancang kuning mulai diceritakan dari mulut ke mulut, dari pelabuhan ke pelabuhan, dari nelayan ke anak-anak mereka. Para pujangga istana menuliskannya dalam syair dan pantun. Lalu lahirlah sebuah lagu yang lirih, namun dalam maknanya. Lancang kuning berlayar malam ke laut dalam. Kalau nahkoda kuranglah paham, alamat kapal akan tenggelam. Lagu itu dinyanyikan bukan untuk merayakan kejayaan, tetapi untuk mengingatkan bahaya lupa diri. Setiap bait adalah pelajaran. Setiap nada adalah peringatan. Lancang kuning sebagai falsafah hidup. Seiring waktu, lancang kuning tidak lagi dipandang hanya sebagai perahu. Ia menjadi simbol kepemimpinan, kuat, tapi harus beradab. Kehidupan luas, indah, tapi penuh ujian. Adat, jangkar yang menahan manusia dari kesesatan. Orang Melayu berkata, "Selagi adat dijunjung, selagi itulah lancang berlayar." Bisikan dari dasar laut. Orang-orang tua percaya, pada malam tertentu, ketika bulan pucat dan angin berdesir lembut, di dasar laut masih terlihat kilau kuning, seperti bayangan layar yang bergoyang perlahan. Bukan untuk menakuti,
tetapi untuk mengingatkan bahwa kesombongan tidak pernah tenggelam sendirian. Ia selalu menyeret kehormatan bersamanya. Penutup legenda. Demikianlah kisah asal-usul perahu layar lancang kuning. Ia bukan cerita tentang kayu dan layar semata, melainkan tentang manusia, adat, dan batas antara bangga dan lupa diri. Selama laut masih berombak, selama angin masih berhembus, selama orang Melayu masih menyanyikan syairnya, lancang kuning akan terus berlayar di dalam ingatan dan hati. Jika kalian suka cerita legenda ini, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, supaya tidak ketinggalan cerita rakyat Nusantara lainnya, dan bagikan ke teman atau keluarga ya. Cerita ini bisa jadi bahan cerita malam untuk anak-anak, agar mereka tahu akar budaya kita dan terinspirasi untuk menjaga pengetahuan leluhur. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita legenda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.